Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi bersama kami di ngobrol seputar horor. Betul. Ya mungkin kalau nggak horor-horor nggak bakalan cerita gitu ya. Oh, Ya mas ya. Konsepnya seperti itu, betul. Iya bang. Ini mau apa nih? Aku pertanyaan dulu. Gak usah nanya kalau Nggak bisa. nanya. Oke, kita ngobrol aja, ngobrolin yang horor ya ngobrol. Gini, Mas Ayung, sedikit unek-unek sih sebenarnya ya. Apa tuh? Kita bicara masalah agak dalam nih kayaknya. Masalah Jangan terlalu dalam nanti kita keluarnya kan susah. enggak, masalah ini kadang kan orang apa ya di lingkungan kita kalau ada orang meninggal ya kan, apalagi meninggalnya dalam keadaan mendadak, contoh kayak meninggal dalam keadaan kecelakaan, tabrakan, sampai bahkan sampai Remek. hancur sampai apa, itu kan imbasnya gitu kan, imbasnya setelahnya itu di lingkungan kita. Betul. Itu kan kayak apa istilahnya, sosok momok lah, misalnya momok bagi masyarakat itu. Ada cerita-cerita dari tetangga sebelah ini meninggalnya kayak gini nih, pasti nanti malam biasa itu kan. Iya. Nah seperti itu. Ada lagi, nah temen itu kan habis duduk kayak gini mas, tahu-tahu pegangin Dadanya siapa? Dadanya Sendiri. Iya sendiri. Oh iya. Bukan kayak gini, tahu-tahu enggak ada. Ya itu banyak itu. Nah itu akhirnya jadi momok juga seperti itu. Itu akhirnya jadi momok iya, kadang jadi fitnah iya. Betul. Gitu. Betul. Fitnah. Itu meninggalnya nggak wajar itu. Itu pasti ada sesuatu nih, kan kayak gitu. Itu kasihan sekali seperti itu. Baiklah. Sekedar itu aja sih, barangkali mungkin Mas Ayung mau bercerita tentang itu ya silakan. Oh iya boleh. Kalau barangkali mau menyapa dulu, monggo. Ya baiklah, sebelum bukan menjawab pertanyaan tapi mungkin ada cerita atau seperti itu, semacam obrolan yang berhubungan sama kematian ya bang ya. Baiklah, tanya kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada ngobrolin yang horor-horor. Ada Bang Ogan, ada saya. Seperti biasa kita bakalan ngobrol ataupun bercerita yang horor-horor, menyinggapi tadi awalannya Bang Ogan tentang kematian yang terkadang namanya mati ya. Kematian itu haknya orang hidup ya, bakalan meninggal. Cuman kejadiannya itu ada yang meninggalnya anteng sambil tidur, kadang juga ada yang poyan-poyan dulu. Ya itu. Ya, ada yang ngomong dulu, saya tadi ada tamu nantinya mau dijemput jam segini. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tadi tenggelam. Ada juga yang tabrakan nyampe serpian kecil-kecil banget. Ya seperti itu. Kemudian asumsi orang kan kalau misalnya meninggalnya tragis, nanti pada saat ngerawati si mayit punya hak untuk dirawati oleh keluarga, terutama sama lingkungan. Haknya seperti itu. Terus nanti biasanya ada fitnah, ada rasa takut juga dari berantakannya modelnya itu yang seperti itu. Yang sebelum seperti itu nanti kait-kaitkan sama nanti orangnya nyari bagian tubuh yang hilang. Mayatnya gentayangan. Nanti disiram sama apa tuh? Cuka nipis. Kesakitan seperti itu. Ada pemahaman seperti itu yang akhirnya memang benar memunculkan untuk apa ya, kalau mendapat saya, golongan-golongan di luar kita yang memang jahat itu memanfaatkan pemahaman itu akhirnya mewujudkan seperti apa yang diyakini masyarakat tersebut. Jadi dia memperlihatkan diri sosoknya itu sebagai seseorang yang seperti tadi hancur, terus minta tolong, kadang-kadang gak ada ucapan apapun, tahu-tahu di tempat terjadi kecelakaan atau di rumah mendiang pada saat ditahlilin kita di muslim misalnya ya, paginya atau sorenya atau malam harinya seperti itu. Sementara di sisi lain juga kalau yang saya pahami, yang saya yakini, kita kan ada yang namanya korin, ya kan, jin yang haknya memang ada ditempatkan di tubuh kita. Dia itu udah ngikut dari zamannya kita ada,
itu ngikut sampai kita meninggal, itu ada terus. Dan mungkin yang namanya jinnya, dia itu ya paham semuanya, merekam semua jejak kita sehari-hari, cara kita main seperti apa, Polanya kayak makan apa semuanya. Itu bisa juga dia juga yang memperlihatkan diri pada orang-orang tertentu dengan dimensi yang dilalai klik begitu ya, untuk menimbulkan momok dan semacamnya lah. Yang jelas untuk haluan-haluan kiri ya tujuan mereka untuk tipu daya supaya kita takut, orang takut jadi orang takut jauh dari Tuhan tentu ya. Kalau takutnya nanti ke Gusti Allah minta perlindungan mending, tapi kadang-kadang kan mintanya ini, kita kasih suguhan apa, teh manis atau kopi, udah akhirnya nyimpang seperti itu Bang. Sisi lain pula kadang orang berpendapat begini, nah, hidup enaknya itu orang itu senangnya yang manis daripada yang pahit, senangnya yang terang daripada yang gelap. Sakit itu nggak enak, katanya mati itu sakit banget. Orangnya pengennya kalau bisa waras terus dan jangan pernah sakit. Kalau nggak pernah sakit kayak Firaun, iya kan? Orangnya harus sakit. Nah itu wong sakit aja nggak mau, apalagi meninggal. Sosok endemik hantu, saya bilang endemik karena memang banyak kan, terutama di Jawa ya, hantu yang paling ditakutin, paling serem. Nggak semuanya merasa takut dengan hantu itulah, tapi menjadi momok itu adalah sosok pocong. Karena apa? Dia itu modelnya itu orang meninggal. Ketika orang meninggal pasti dikafanin, ya kan? Itu manusia aja takut mati, ya kan? Karena banyak, walaupun mereka ngaji, mereka meyakini agama ada kehidupan setelahnya, tetap aja kan banyak kan itu semacam sesuatu yang dibaca, sesuatu yang dinyanyikan, disenandungkan, tapi nggak masuk ke hati. Banyak kan seperti itu, nggak semuanya tentu ya. Jadi takut menghadapi mati, dibungkus kayak gitu, itu juga menakutkan. Wah, sosok ini pasti jadi selalu lah, sosok pocong itu sangat menakutkan. Nah, ini makanya kayak tadi fitnah, bener Bang. Saya ada pengalaman cerita, ini saya nggak mau nyebut namanya siapa karena saya kenal banget orangnya. Begini ceritanya Bang, ceritanya. Ya, pada saat itu berapa tahun yang lalu ada berita kematian, dan sebenarnya sih yang kematian nggak ada yang nggak mendadak ya. Terus tadi sebelum kesini teman-teman, mayat yang hancur ketabrak ini kendaraan misalnya. Kalau dari sisi pandang saya nggak seperti itu. Ini teman-teman bebas untuk berpendapat ya. Kematian itu, pati itu wenange wong urip, berarti orang hidup itu pasti meninggal haknya ya kan. Jalannya itu dalan pati macam-macam. Tapi kalau jenengan, saya, teman-teman di luar sana mau pergi keluar rumah, niatnya mau apa? Ya toh, saya niatnya mau kerja buat keluarga. Ini haknya saya sebagai seorang laki-laki, harus nafkah. Ya udah kayak udah harus nafkah, harus ngasih nafkah untuk anak istri, untuk keluarga. Yang belum punya istri ya buat ibu, buat keluarga. Insya Allah mau kejadian kematiannya kayak apa udah dihitung ya, matinya sakit Bang. Kalau bentuknya seperti itu rupa-rupa ragam kematian. Jadi kewas-wasan terus kayak pandangan orang nanti ini jadi begini-begini, itu kan hanya kenyataan yang kita pikirkan, sesuatu yang kita pikirkan, kita bayangkan terus diambil alih sama sosok-sosok yang tentu memelencengkan kita. Nah seperti itu. Ini sekedar aja ya Bang ya. Jadi ya orang mau matinya model kayak apa? Mati ada dari dulu ya macam-macam. Jalannya beda-beda gitu. Iya, orang mati di air. Orang mati meninggal di air, ataunya diambil sama pepunden mana. Siluman ini. Lah yang di jalan mati tiap hari nggak dihubung-hubungin sama seperti itu. Ya kan, wong di air, jangankan kita kebentur sama pepohonan ataupun batu ya. Nafas emang nggak bisa di dalam air ya meninggal ya lumrah. Jadi bukan bagaimana cara kita meninggal. Kalau pendapat saya ya, husnul khotimah itu bukan begitu. Yang hati kita dalam seperti apa, niatan kita waktu itu, gimana kita seperti apa. Kalau baik ya itu ya seperti itu, bukan cara hancurnya ininya. Nah yang dulu misalnya kejatuhan bom pada saat
zaman kuna penjajahan gimana ceritanya? Berkeping-keping itu nggak ada wujudnya. Itu ketibanan apa jembatan piye. Nah itu. Tapi ini ada cerita ya, tadi udah saya ngomong. Waktu itu ada berita kematian yang sangat mendadak tentunya. Assalamualaikum. Kalau di desa, di kota nggak tahu. Saya jarang di kota. Kalau di desa seperti itu bersaut-sautan. Biasanya musola sini. Iya. Gitu. Biasanya kata Mas Bi sering ngomong, ketika assalamualaikum diulang-ulang telah meninggal dunia. Ya, bapak siapa gitu kan. Ketika namanya disebut, ada ayam berkokok lah, ada motor lewat. Itu aja udah bikin, ya kan. Siapa sih sebenarnya? Akhirnya nuduh-nuduh, jangan-jangan yang mati ini. Nanti ketika yang meninggal itu, yang meninggal itu. Kadang gini ada pengumuman di pikiran kita ngitungin nih yang tua-tua siapa. Iya, pantasnya yang tua-tua. Yang tua-tua ini dihitungin, ini kayaknya siapa ini bagian sini, kompleks ini siapa gitu. Nah, ada bicaranya orang-orang mengatakan kalau kematian itu paling dekat dengan kita. Artinya kalau umum, bicara masalah umum, kelapa yang tua dulu yang jatuh, tapi yang belulu ya tetap aja jatuh. Nah, orang hidup ya haknya mati. Seperti menua sebuah kepastian, keniscayaan kata Mas. Iya, nah, kita kalau takut mati ya jangan berani hidup. Nah, seperti itu. Nah, ini ada cerita Bang, kematian, taruhlah namanya Sukri. Itu pemuda seumuran saya waktu itu Bang. Terus sangat memukul kami semua berita tersebut karena kemarin aja masih lewat, masih ngobrol. Walaupun bukan deket banget, tapi SD-nya bareng, madrasah juga pernah bareng. Terus kita pernah lama nggak bersua, nggak bertemu, masing-masing lah menjalani kehidupan. Saya aja ke seluruh penjuru dunia sih, udah kemana-mana tidak lah bahasa orang Tegal, kemana-mana aja itu kemana-mana tidak, mengendi-endi orang gitu. Terus kemudian ke balik kandang, pulang kampung, dilalanya si Sukri tersebut juga udah beranak pinak. Itu punya anak satu, kemudian menetap di kampung, dia bekerja ya serabutan apa aja lah, saya hargai bentuk pekerjaan apapun itu, yang penting halal. Kemudian disangka oleh aku karena memang ya saya itu nggak begitu dekat ya, cuman kan sering ketemu di jalan, tapi temanku itu dekat sama mereka, dan saya baru belum lama itu karena datang kampung belum lama itu gabung di tongkrongan tersebut, yang tongkrongan itu memang ada dia, biasanya nongkrong di situ. Jadi pas waktu itu kejadiannya dia meninggal, ternyata yang di luar saya tahu dia punya penyakit dalam. Punya penyakit dalam seperti tadi ya yang ngobrol di luar, kan ada teman yang meninggal juga dia punya penyakit dalam, cuman dirasa agak cuek mungkin ya. Dia juga seperti itu, dia tahu bahwa dirinya sakit, tapi memaksakan diri untuk begadang malam, kena angin malam, kurang air putih, minumnya kopi terus. Kalau ini aku agak tersinggung, soalnya aku juga jarang air putih, tapi kopi. Air putih. Ngomong sendiri tapi kesinggung sendiri, aku jarang minum air putih. Bahan bakarnya ya kopi. Kemudian akhirnya ada penyakit dalam lah, sebutlah penyakit apa, terus habis pekerjaan berat waktu itu karena bangunan, bikin rumah, bawa yang berat-berat, udah diingatkan, kamu kayaknya nggak enak badan. Oh enggak, saya sehat nggak apa-apa. Terus pulang ke rumah tahu-tahu seblak meninggal dunia. Nah ini malam hari kita nongkrong tetap kan setelah tahlil ya, kira-kira jam 9-an kita nongkrong, ada di ya balai-balai kayu lah, biasa kita nongkrong sama teman-teman, ngobrol-ngobrol. Ada juga yang mainan zaman sekarang kan banyak kan ketemu tapi nggak ngobrol, wong gim-giman sih Bang, udah kayak gini semua. Sebel aku kadang-kadang tak pancing geletakin begitu, ayo ngobrol, ngapain nggak ngobrol keluar begitu kan, ngopi masing-masing. Itu aku sama temen itu sebut saja namanya Agus, ngobrol sama Agus. Saya ngadapnya ke arah kebun. Di sana itu banyakkan bambu-bambu ya. Terus ada pohon-pohon gede semacam gempol atau apa. Pohon gempol. Itu luas banget, kesananya itu makam. Dan rasanya hawanya si teman yang baru meninggal itu membuat kami yang tadinya kuak-kuakan, ketawa ketewe, itu jadi agak
ada gimana, mau kehilangan, dan kebetulan rumahnya juga nggak jauh, nggak pantas lah buat cakwakan begitu. Kira-kira waktu itu setengah 10-an, saya merasakan ada yang mendesir di sini nih, daerah kuping sini, kuping leher begitu. Ini nggak ada angin ada yang jelas, tapi nggak kencang, angin itu nggak kencang, dan daun-daunan ini bambu terus pohon-pohonan yang di pinggir jalan itu juga nggak ada yang bergerak. Kok tiba-tiba kayak ada angin rada kencang itu mendesir dari arah belakang, ser gitu kan, dingin sejuk, angin sejuk seperti itu. Dan sekilas lalu akhirnya bau seperti melati. Dan melati bukan bunga ya, bau melati, tapi melati yang cenderung kayak botol melati kecil. Kuncup itu. Bukan, melati yang minyak melati yang di botol. Oh iya. Yang buat ngerawatin orang meninggal itu loh. Dan ada bau sabun-sabun yang buat mencucikan. Iya, buat mandiin mayat itu kan kalau di kita itu biasanya ada ini mayat terus 4 penjuru, ada pasok-pasok gede atau bak. Nanti ada duitnya juga, ada kembang buat mandiin itu. Sabunnya bau-bau seperti itulah. Terus wangi. Aku yang lagi ngobrol, kan ada begini. Kok baunya begini ya? Kalau kuburan itu jauh, gak mungkin kecium dari sini kan wanginya itu. Nah, teman saya itu matanya bisa melihat yang seperti itu dari kecil. Dia tuh senyum. Aku langsung ngomong gini, Gus, mau somene sih Gus? Saya bilang gitu, masa kesini sih Gus? Ya begitulah katanya. Yang serius jangan bercanda, aku bilang kayak gitu. Iya, Gus, yang bener. Moni iya Kak. Saya bilang iya kata dia begitu. Lah yang lain yang main HP-an itu, jadi pada dengerin kita ngomong, apa sih itu langsung mendekat ke arah kita, tapi nggak ada yang lihat ke arah belakang saya. Mereka itu kayak menduga-duga karena mereka juga tahu si Agus bisa ngeliat, gak mau ngeliat ke arah belakang. Itu nggak ada orang lewat satupun, dan kebetulan kita itu tongkrongannya bukan di dekat jalan rame ya, jadi jalan itu memang jarang dilalui walaupun tengah 10 malam. Kemudian saking penasarannya, posisinya di mana Gus, posisinya di mana Gus, penasaran begitu kan. Posisinya di belakang kamu lah. Di bangku saya bilang kayak gitu kan. Di bangku itu ada bangku panjang, kalau misalnya kuotanya banyak kan nggak muat di tempat itu, bisa pada nangkring di situ lah. Iya, lagi apa aku bilang kayak gitu. Lagi apa ya, lagi duduk. Klambine pakaiannya seperti apa, lihat sendiri apa, jangan nanya mulu, aku aja ngelihatnya males, kasihan, katanya seperti itu. Akhirnya dapat keberanian dari mana ya. Yang jelas saya udah di ngobor waktu itu, bukan berarti nanti buat cerita ya, ini kan kebenaran karena temanya kematian. Tadi saya itu nengok ke arah belakang begitu. Belum sampai mukanya, pundak segini, alamak, dan ya Allah, emang iya ada orang di situ. Itu seperti apa itu? Ya begini, kayak dia itu kebiasaannya apa, sehari-harinya apa, sering pakai bajunya apa. Ini yang saya lihat teman-teman, bukan cuma seperti itu, wallahu alam. Itu seperti itu, kayak kebiasaannya hari-harinya dia seperti apa kalau keluar. Ya bajunya seperti itu, pakai kaos hitam, agak belel lah seperti itu. Terus duduk, cuman bedanya dia nggak ngerokok. Kenapa saya tahu nggak ngerokok dan lain-lain? Akhirnya karena tanggung, saya lihat semua. Saya lihat semua duduk, dan posisinya itu duduk itu bukan orang lagi bahagia, bukan orang yang lagi memang nyantai, enggak, tapi dia kayak menanggung beban yang begitu berat dan lain-lain lah pokoknya. Bisa duduk begini, 2 tangan di atas begini, terus nunduk begitu ya, nunduk, mukanya itu angel bang. Maksudnya angel gimana? Angel itu kalau dibilang pucat ya nyatanya gelap ya. Tapi dia itu sering berpanas-panas ria dulunya. Itu kan lebih hitam, itu lebih ke arah pucat mungkin ya. Tapi ada kesedihan yang mendalam banget. Dan 1-2 kali beberapa teman sering nyinggung tentang dia gitu. Terus saya berhenti, ya tak liatin begitu, ya sedih sebenarnya. Tapi ini nyata apa enggak emang kelihatan begitu kan. Terus itu mau ada yang sampaikan, itu mau ada disampaikan kata si Agus gitu kan.
Ya udah sama kamu aja, dinilai nggak takut bang. Adanya ya kok bisa begitu ya, kok ada ya. Itu nggak ngomong apa-apa. Pas saya nengok lagi untuk kedua kali, saya kan udah pindah mata begini kan, saya ngadep ke depan lagi, nengok lagi itu nggak ada. Hari kedua ada lagi, dan teman-teman itu masih di tempat yang sama. masih di tempat yang sama. Dan kalau kali kedua ini datangnya itu sepertinya ngeliat, walaupun itu dari mata jauh sini ya, kayak ada yang seret gitu kan, dengan bau-bauan yang mirip kayak kemarin sama. Tahu-taunya duduk di situ juga. Terus teman-teman lagi ngomongin kebiasaan yang kurang baiknya dia lah. Dan kebiasaan yang kurang baik itu teman-teman, kebiasaan kurang baik yang mungkin bagi orang lain itu lazim dan lumrah dilakukan oleh pemuda. Contohnya misalnya, sekarang lagi banyak orang judi online. Ya, slot apa, terus gibahin orang misalnya, ngerasani sing kebangetan, ngerasain setan. Iya. Nah itu yang bukan membunuh, bukan memperkosa, bukan dosa yang tergolong dosa gede menurut pandangan kita. Lagi ngomongin itu, tuh ngomong bang, tuh ngomong, tolong jangan diomongin lagi. Ini saya pakai nama samaran semua dan bukan berarti pengen ngomongin beliau juga yang sudah nggak ada, tapi untuk kita sama-sama, oh ternyata seperti itu ya. Itu kalau memang sepandangan dan apa yang kami rasakan waktu itu buat teman-teman juga. Jadi jangan diomongin kejelekan saya. Itu ngomong kayak gitu. Iya, jangan diomongin, udah cukup, jangan diomongin, saya malu. Dan kejelekan itu saya di sana aja udah mendapat berat, di sananya berat, apalagi diomongin, saya tuh berat. Itu hari kedua saya nggak berani nengok karena udah ada ucapan seperti itu. Yang lain nggak denger bang, cuman saya sama Agus waktu itu ya sepertinya seperti itu aja, saya sama Agus. Akhirnya tengok tuh mukanya, kata Agus, tengok mukanya. Tengok mukanya bang, itu hari kedua sudah berubah mukanya. Itu udah hitam bang, udah hitam, mukanya hitam, dan ada kayak garis-garis semacam petir. Itu, kalau petir itu di dalamnya itu kayak lahar. Ada kayak gitu bang. Hari kedua bang, dengan bukan pembunuh, bukan uang korupsi yang gede-gedean, bukan apa. Asli apa bukan? Aku kan bilang itu, apakah ini korin seperti pembicaraan yang tadi? Apakah ini tiruan dari jin yang lain atau yang macam-macam? Teman saya Agus cuma menjawab begini, diyakini atau tidak, awake dhewe sama-sama ngerti, kita itu sama-sama ngerti, kita orang Jawa. Orang meninggal 1-7 hari belum kemana-mana. Walaupun dia udah di alam kubur, udah mendapat pertanyaan dan lain-lain, tapi masih sering bisa kayak gitu. Ya Allah, saya waktu itu benar-benar terpukul. Dan kita jangan meremehkan apapun dosa itu, benar-benar jangan meremehkan. Yakin banget kenapa ada gitu. Ngeri banget. Ya, iya. Ya kalau kita cerita gini nggak ada hal baik yang mau disampaikan buat apa? Ya kan saling mengingatkan, walaupun ini channel horor, ya tahu nggak semua cerita itu harus melulu tentang ini tentang itu. Kita nggak ada hal yang sesuatu yang baik buat diambil. Ini pendapat, tapi itu yang kita saksikan waktu itu. Hari ketiga, hari ketiga udah udah dibuntel posisinya. Jadi nggak pakai baju yang apa, udah ya nggak baju yang kayak hari-hari main, udah pakai baju kebesaran, udah baju udah berangkat, baju seragamnya lah. Iya, kayak udah diikat begitu, udah gitu. Dan munculnya bukan dari belakang lagi, tapi dari depan, nggak tahu kapan datangnya. Dan kami nggak menunggu, kita juga supaya nggak, kita amanatnya dia nggak mau ngomongin lagi, waktu tetap aja muncul dan ngomong. Ternyata bukan kita, yang lain itu masih ngomongin di lingkungan. Tolong sampaikan, jangan ngomongin. Saya itu berat, di sana tambah berat. Bayangkan sedekat itu, hitam,
itu ada kayak pecah-pecah retak-retak seperti yang kemarin, dan kayak ada asap-asapnya. Allah alam, yang pasti itu sangat membuat kita itu, ya Allah, speechless waktu itu Bang. Takut nomor entah berapa. Sekarang kalau mau ditanya ada di mana posisinya, ya seperti itu ya. Ini bukan berarti dia ada di sini gitu, tapi model yang mirip itu di sebelah kiri saya sini. Mas Ayung suka kayak gitu kadang. Kadang keluar kayak gitunya itu. Tapi ya jauh lah sana. Itu seperti itu Bang. Ini kan karena memang saya pengungkapan waktu itu yang dilihat seperti itu, rasanya seperti itu. Akhirnya membuat ini bukan melebih-lebihkan ya, cerita yang memang kejadian seperti waktu itu kayak gitu, rasanya seperti itu. Entah teman-teman pendapatnya seperti apa tentang orang meninggal, urusannya arwahnya ininya, itu pendapatnya seperti apa. Tapi kami waktu itu menyaksikan seperti itu, bukan masalah teknik urutannya dia itu mau dibawa kemana dan apa aja yang dilakuin, siksa kuburnya seperti apa, tapi hal yang sangat menarik itu dosa yang dianggap remeh aja udah begitu Bang. Itu betul kayak apa ya? Dosa tapi kayak nggak dosa itu ya Mas. Kadang isengnya itu kan. Seburuk-buruknya orang kan kadang-kadang ngelakuin salah tapi dia nggak ngerasa salah. Lama-lama kan hatinya hitam. Makanya dari situ bisa jadi sebuah hikmah buat kami semua, masing-masing, terutama buat saya sendiri. Itu jangan pernah meremehkan dosa walaupun dosa itu kecil. Berbuat baik aja kadang-kadang masih ada salahnya. Ya tanpa kita sadari, nyinggung orang gitu, tujuannya kita baik tapi malah orang tersinggung. Iya, kita merasa udah berbuat baik sama keluarga, sama teman, sama anak istri, tapi kebaikan ini nggak bijaksana, bisa jadi salah, harus ada bijaksananya kan. Makanya iya benar, dan itu hak yang namanya kalau kita di Muslim, perjalanan setelah kematian itu tetap ada. Apa yang kita lakukan nanti kita dapatkan apa seperti itu. Jadi orang-orang kan sekarang kematian itu, alam kubur, alam akhirat itu hanya ada di mushaf, ada di ini. Urung tahu ngerasa ini buktinya wong sing mati ya betah-betah kok nggak ada yang balik. Iya. Kan ada yang seperti berarti itu. Enak. Berarti di sana betah. Kan ada yang seperti itu Bang. Makanya enggak, kalau memang itu kita meyakini, ya diyakini benar-benar itu hak ada semua. Ya jadi perhatian lah buat saya sendiri untuk lebih mawas, lebih ini, begitu Bang. Tetap aja malu, tetap ada kesilapan dan bertobat itu harus. Ya sih. Tapi emang dari ceritanya Mas Ayung itu kan masalah temennya yang meninggal itu kan lebih banyak hikmahnya ke kita ya Mas ya. Iya, itu lebih banyak ke kita kan, itu kan kayak apa? Jadi kita itu lebih berhati-hati lah itu kan. Betul. Karena kita emang kan keseharian kita nggak lepas dari kesalahan teman-teman juga kan ya. Betul. Dan watak teman-teman kita juga nggak tahu seperti apa itu kan, walaupun kita keseharian kadang nggak bisa ditebak ya isi otak mereka seperti apa. Benar. Moodnya itu ya Mas ya. Seperti itu. Nah, nanti ya sebaiknya nanti kalau ada kerabat, kawan, kita ada yang meninggal, ada yang menghadapi kematian, kalau nggak bisa ngirim doa, jangan ngomongin yang jangan ngibahin lah. Ngibahin kasihan. Kalau Mas Ayu aja ngibahin, ini kan bocor tuh Bang. Ya, dan saya nggak nyebut siapa itu, tapi pernah ada yang seperti itu. Tapi sisi baiknya banyak loh. Jadi ini apa? Jadi tahu lah. Itu aja Bang, jangan lama-lama Bang. Nanti. Udahlah, nanti kita lanjut. Ya, next. Penutupan. Ya, itu saja persembahan ngobrol kali ini. Sampai jumpa ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.